Biar kalian tahu bagaimana kerjaan ulama-ulama kalian. Ketika bahas-bahas Bible, mereka bebas-bebas saja. Nih, lihat nih ya, misalnya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya Bang ya. Bagaimana Abdul Somad membawa Bible di dalam ceramahnya. Ustadz-ustadz yang lain juga. Nih, biar kalian dengar nih umat muslim. Lihat nih ya. Biar kalian dengar. Nih. Dari saudara mereka. Nih saya ulangi dari awal ya Bang ya. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Saiful. Saya masih menanti ada orang muslim yang cerdas nih ya. Bang Saiful, muslim Bang? Pasti muslim saya Bang. Muslim ya. Silakan Bang Saiful. Ya kenapa dengan tadi bahas-bahas air kencing unta itu Bang? Karena saya ganti ya. Ini kayaknya mereka pengen minum air kencing unta nih. Oke, baik. Nih Bang, ini ada sebuah buku ya Bang ya. Ini buku ini saya pastikan ini ditulis oleh orang Islam. Ya. Ya kan? Judul bukunya itu Sembuh dengan Air Kencing Unta. Nah, buku ini terinspirasi dari ajaran Islam, dari ajarannya Muhammad. Nah, sekarang apakah Anda mau bersaksi bahwa tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad? Iya, saya bersaksi. Oke, coba bersaksi Bang. Aku bersaksi. Iya, saya bersaksi ya. Bahwa tidak ada nabi. Saya yang ngomong, bukan Abang. Saya bantu Bang. Saya bersaksi. Nggak bisa dibantu. Oh ya, karena silakan. Ya, saya bersaksi ya. Nabi Muhammad itu menganjurkan. Ini Bang, saya bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Coba. Ya, saya bersaksi ya. Tidak ada nabi suruh minum air kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Mantap. Itu dianjurkan. Dengarkan ya. Nanti kalau dibuat VT jangan dipotong-potong Bang. Suara saya ini. Masalahnya yang ngupload bukan saya. Begini, kalau asli uploadan saya itu harus ada di Edis TV yang asli. Karena banyak Edis TV palsu di luaran sana. Kemarin ada salah orang Islam tuh. Nama channelnya itu Tasik Ngaji. Ya kan? Nah, si Tasik Ngaji ini memfitnah saya. Dia bilang katanya Edis TV mengedit video Abdul Somad dibaptis. Ya ini karena sudah tidak mampu berargumen dengan saya, memfitnah saya. Tuh. Nah, kerjaan kalian itu. Nah. Silakan, lanjut. Sejujurnya ya, itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Edis ngerti tidak? Itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Ya. Artinya Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan, betul? Iya, itu kan menjadi obat. Oke, ya. Berarti kalau umat muslim sakit sesuai dengan sunnah Rasul, maka orang Islam minum air kencing hewan, betul? Saya minum. Wah, mantap. Coba katakan dulu. Jikalau, sebentar, saya ganti dulu background saya yang keren ya. Nih, ini keren nih. Nah ya. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Mau ikut? Pasti ikut. Mau ikut dia, saudara-saudara. Mati kafir kayak mungkin. Jadi
Anda setuju bahwa kalau orang Islam itu tidak enak badan atau sakit, obatnya bukan ke rumah sakit, tapi minum kencing onta sesuai sunnah Nabi, betul? Tapi kalau sekarang medis kan sudah di mana-mana. Ya. Lebih bagus mana? Lebih bagus anjuran Nabi atau medis? Lebih bagus bikinan kafir atau dari Allah? Lebih bagus mana? Dengarkan, gantian ngomong, Bang. Silakan. Ya, andaikan ya sekarang ini medis tidak ada ya, dianjurkan sama Nabi Muhammad itu untuk meminum air kencing unta itu. Akan saya minum. Ini bagaimana ini Bang? Dengar dulu Bang. Cak, dengar saya. Begini Cak. Lebih bagus mana? Cak, lebih bagus mana Cak? Minum air kencing onta sesuai sunnah Rasul atau medis buatan orang kafir? Ya, minum air kencing unta saja saya. Minum air kencing onta saja. Berarti kalau umat muslim di tahun 2025 sakit, maka lebih bagus pergi ke rumah sakit bikinan kafir atau mengikuti sunnah Nabi minum air kencing onta. Minum air kencing unta. Minum air kencing onta. Jadi begini Cak, artinya Anda menyarankan kepada seluruh umat muslim supaya di rumah sakit muslim itu obatnya adalah air kencing onta, betul? Kalau bisa iya. Lihat tuh teman-teman, mantap kan? Nah, artinya Anda ini seorang penganut agama Islam yang kuat imannya. Ya, berpegang teguh kepada iman Anda. Seperti itu. Harus itu, Bang. Harus. Iya, jadi umat muslim, lihat nih. Ini Saifullah ini contoh muslim yang sejati nih. Oh. Begitu. Harus itu. Tapi karena gini, Bang. Tapi gini, Bang. Hewan saja, Bang. Hewan saja. Nggak mau minum air kencingnya, Bang. Itu hewan. Oh, ini manusia malah suruh minum air kencingnya hewan. Hewan itu tidak punya pikiran. Itu. Iya, justru Bang. Kata siapa hewan tidak punya pikiran? Gini Bang, hewan saja yang dia lebih rendah daripada manusia, ya, dia nggak mau minum air kencingnya Bang, nggak mau. Nah ini manusia Bang, minum air kencingnya hewan. Pasti akan saya minum karena itu sunnah Nabi. Ya. Itu dianjurkan dalam Islam untuk orang sakit, ya apapun itu akan saya minum. Mantap ini. Berarti Anda itu bisa dibilang ya mantap lah. Ya sungguh-sungguh Anda percaya kepada Muhammad nih. Mantap Bang. Iya. Saya ini ya dalam Islam ya tidak akan pernah ya bisa dihasut oleh orang-orang yang Kristen yang lain yang tak bertanggung jawab itu. Mantap lah. Artinya menurut logika akal sehat Anda minum air kencing itu bagus ya Bang ya. Tapi gini Bang. Bagus. Jadi ada salah satu fatwa atau keluaran daripada WHO ya, Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia. Itu telah melakukan penelitian bahwa penyebab daripada penyakit MERS itu adalah dari air kencing onta yang diminum oleh orang-orang ini, jamaah-jamaah ini. Karena banyak saya sama medis tidak percaya. Oke, dia nggak percaya sama medis. Ya, lebih bagus ajaran Muhammad ya kan? Betul itu harus. Coba anjurkan kepada kaum muslimin. Ya muslimin wal muslimat, mari kita membuat gebrakan minum air kencing onta. Silakan, coba yuk. Silakan yuk. Bang, seandainya saya ada di Pakistan atau di Arab Saudi, pasti akan saya bicara. Karena di daerah saya ini tidak ada unta, Bang. Tidak ada di sini. Ada di kebun binatang. Tidak ada sini. Ada Bang, ada di kebun binatang. Mana ada. Loh, Abang pergi aja ke Taman Safari. Ya, banyak itu kebun binatang. Nanti banyak. Iya, tidak apa-apa. Kalau umpamanya saya batuk ya, saya tidak ke medis, minum air kencing unta saja. Wah, mantap ini teman-teman, mantap. Oke lah.
Saya hargai itu iman Anda ya, saya hargai, artinya begitulah memang yang harus Anda lakukan sebagai muslim. Nah, Ya, ini saya rindu, terhadap saudara-saudara Anda yang sesama muslim juga ini. Mereka bilang, "Wow, ikut Nabi." Giliran suruh minum kencing onta mereka nggak mau. Betul kan? Nah, daripada Anda, ya, saya tanya kepada Anda sekarang. Kok saya? Makasih Kak Remince, makasih Kak. Gimana? Tanya kepada Anda sekarang. Ya. Kristen menyembah Yesus, ya. Iya dong. Dasarnya. Ya. Kapan Yesus itu pernah mengaku Tuhan? Oh, ada dalam Bible. Sebagai Tuhan kapan? Wah, ada Kapan? dalam Bible. Mana? Mau saya bacakan? Tidak pernah Yesus itu mengaku sebagai dirinya itu Tuhan. Oh Tidak gitu. ada. Oh gitu. Bang Syaifullah punya Bible di rumah, punya Injil. Sebentar. Pertanyaan Sebentar, ini saya jawab dulu satu-satu dong. Satu-satu saya jawab. Anda kan bertanya, mengeluarkan statement, tidak pernah Yesus ngaku Tuhan gitu kan? Iya. Apakah Anda pernah baca Bible? Tidak pernah. Kalau Nggak pernah, tapi ngomong tak ya. Nah ini yang gawat ini tak ya. Aduh, repot nih. Kan abang yang tengok itu. Baik, kita bacakan ya, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan nih. Saya bacakan ya. Ya, baca. Boleh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Nih Yesus mengaku Tuhan. Ya, saya tanya sekarang pada Edisia. Apa? Kalau Anda yakin kepada Yesus, ya, yakin kan? Iya Mengikuti dong. apa yang diarahkan oleh Yesus, ya. Kenapa jika teman-teman Kristen kalau meninggal dunia matinya tidak disalib, tidak digantung? Itu tidak menunjukkan keyakinan terhadap Yesus, gimana? Itu kan di kitabnya abang itu katanya Yesus itu Oke. disalib. Baik, saya balikan dulu ya. Ini memang kayaknya ini dari Madura pedalaman ini. Oke, baik. Gini bang, abang tinggal di mana bang? Madura. Oh, masih Madura yang pedalaman, belum pernah keluar kota. Sering. Oh, sering keluar kota. Oke. Oke. Gini bang, ini abang itu memiliki yang namanya logika atau kecacatan yang salah. Namanya logical fallacy atau kecacatan berpikir. Karena yakin kepada Yesus maka matinya harus disalib seperti Yesus gitu. Nah ini logika yang salah. Gini bang, abang yakin kepada Muhammad? Yakin. Tahu nggak Muhammad matinya kenapa? Kenapa? Diracun. Maka kalau Anda yakin kepada Muhammad, Anda harus mati secara diracun juga gitu. Nah, pusing kan? Pusing kan? Pusing kan? Pusing ya. Pusing tak ya? Gini bang. Karena itu ada lambangnya kan. Setiap ada salib, pasti ada Yesus tantang gini. Bukan ya. Bang, abang bilang katanya tanda keyakinan itu kalau yakin kepada Yesus maka orang Kristen harus disalib juga seperti Yesus. Ini logika yang salah. Seperti salahnya logika kalau umat muslim yakin kepada Muhammad maka harus mati juga secara diracun. Itu kan logika yang salah. Aduh nanti saya bilang sama kawan saya juga yang orang Madura namanya Gus Wafi nih. Gus Wafi nih tolongin dulu nih, selamatin nih saudara lu nih. Waduh gimana nih. Jadi abang nggak tahu kalau Muhammad diracun? Nggak tahu saya bang. Oke nih saya putarkan ya bang ya. Nih saya putarkan bang. Nih bagaimana Nabi Anda itu meninggal karena diracun. Dengerin ya, dengerin nih. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad SAW ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Oh sebentar nih saya tampilkan ya nih ya. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Nabi meninggal sebagai syahid.
Karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang, dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Suhaibul Bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Jadi Nabi diracun. Nah, menurut logika Anda, kalau Anda percaya kepada Muhammad, pengikut Muhammad, maka Anda harus diracun juga. Ya nggak begitu. Logikanya nggak begitu. Ya. Bang Edis, coba abang itu lihat di surat Al-Maidah ya 5116. Coba lihat, buka. Al-Maidah 116. Al-Maidah 116. Baik. Dan kita... Ali Imran satu-satu aja bang. Satu-satu. Jangan banyak-banyak, satu-satu. Oke. Nih ya udah saya bacakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Kan tidak mengakui Yesus itu. Ya, masalahnya gini bang. Gini, yang ngomong begini, itu siapa? Muhammad, betul? Iya, ini tapi kan kata Muhammad, betul? Iya. Nah, Muhammad tinggalnya di mana? Muhammad tinggalnya di Arab. Isa tinggalnya di mana? Isa tinggalnya di mana? Jaraknya berapa tahun? Makanya saya bilang bang, ini ya, itu seperti begini contoh nih. Ya. Ada orang Indonesia, ya kan? Apa namanya? Presiden Republik Indonesia membaca teks proklamasi tahun 1945, ya kan? Lalu muncul di Uruguay. Nah, di Uruguay, ya kan? 700 tahun kemudian, ingatlah ketika Soekarno berkata, Loh. Ini kok orang Uruguay? Ini namanya yang saya katakan, ini Soekarno versi Uruguay. Nah, sama seperti begini. Kalau Anda ini mengatakan Yesus, itu Yesus versi Arab, KW, buatan Arab Saudi. 700 tahun setelah peristiwa. Iya, yang percaya itu cuman orang-orang benga. Tobat lah, pakai itu tobat. Ya tobat. Ya. Yang saya suruh bertobat itu Anda, Bang Saiful. Anda percaya dengan minum air kencing hewan. Secara logika ya, yang harus diminum itu air segar. Tidak apa-apa kalau itu bisa menjadikan obat. Nah, air kencingnya Muhammad air paling segar di dunia enggak menurut orang yang meminumnya? Nggak tahu, saya tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah dengar air kencingnya Muhammad diminum pengikutnya? Nggak pernah, seandainya saya pernah saya minum. Wah, pengen minum juga nih. Lihat ya. Nih. Sebenarnya air kencing Muhammad itu juga diminum pengikutnya. Lihat nih ya, nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Nah, tidak pernah dia merasakan air yang lebih segar daripada itu. Pertanyaan saya, kalau memang air kencingnya Muhammad itu tidak ada air yang lebih segar daripada itu, kenapa dia tidak minum air kencingnya sendiri?
Bukankah air kencing Muhammad itu lebih segar daripada air manapun? Lu bagaimana? Kita sudah capek-capek beli air minum, cari air minum segar. Ternyata kata wanita itu lebih segar air kencing Muhammad. Pertanyaannya, kenapa tidak Muhammad sendiri yang meminumnya? Ini namanya yang saya katakan ini sulit. Kemudian lagi Bang Saiful, nih, apakah Anda percaya nih Bang Saiful, bahwa umat Islam, tadi kan Anda mengatakan suruh saya bertaubat. Yang seharusnya bertaubat itu Anda Bang Saiful. Gini Bang Saiful, ketika umat muslim berkumpul di masjid, mereka berkata begini, Muhammad ya Rasulullah. Betul tidak? Betul. Nah, saya tanya, apakah Muhammad sudah meninggal di dalam kuburan? Betul. Nah, berarti ketika umat muslim berseru-seru ya Rasulullah kepada Muhammad, berarti umat muslim berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Nah, berarti agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Nah, makanya saya bilang Anda yang harus bertaubat. Yesus itu kan mati. No, baik. Baik. Nih, dengar. Ya, dalam keadaan salib. Baik. Sekarang begini. Sekarang saya tanya Anda kan nggak percaya agama Kristen. Saya dari literatur Muslim dulu. Anda percaya tidak bahwa? Saya tidak percaya. Ya, makanya saya cari dari literatur Islam supaya Anda bisa terbuka pikiran Anda, ya. Di dalam ajaran agama Islam betul tidak bahwa Isa akan datang kembali? Gimana? Menurut ajaran agama Islam, Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Selagi itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Jadi Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang lagi sebagai hakim yang adil? Selagi ya itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Bukan. Anda percaya itu tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Percaya. Artinya Isa masih hidup, betul? Ya. Nah, lebih bagus berseru kepada yang hidup, lebih bagus mengikut kepada yang hidup, apa berseru atau ngikut orang yang di kuburan? Di kuburan hanya kan? Bukankah umat muslim berseru-seru, ya kan? Ada lagunya bahkan, kalian menciptakan lagu, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, ya, supaya didengar seruan kalian, kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Iya. Nih, lihat ya, nih. Pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Bangga saya bang, bangga. Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian bilang dengarlah seruanku, Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Berarti umat apa yang meminta-minta berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? Ya umat Islam. Ya umat Islam, gimana? Makanya saya bilang stop berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Yang mempertuhan mayat dalam kubur kalian. Memfitnah orang Kristen. Kalau orang Kristen di gereja berseru-seru Yesus, Yesus di dalam iman orang Kristen itu hidup. Nggak tidur di kuburan. Menurut Bible, Yesus sudah naik ke surga dan akan datang lagi kembali. Surga mana? Surga di mana? Loh, masalah surga di mana kita semua tidak tahu. Makanya Yesus sebagai penuntun jalan. Percaya kalau tidak tahu. Loh, kan sedang berproses bagaimana? Naik ke surga. Nah, makanya Anda tahu di mana surga?
Kalau Anda Nabi tahu? Muhammad itu ya pasti. Enggak, Anda tahu di mana surga? Anda tahu? Surga di mana? Ya tidak tahu bang. Surganya di Arab. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam, di dalam surga kalian penduduknya berbahasa Arab. Maka kemungkinan besar surga kalian ada di Arab. Tidak ada yang tahu. Di dalam surga kalian itu harus berbahasa Arab. Makanya indikasi kuat, nggak mungkin surga ada di Madiun. Pasti di Arab. Nih, lihat ya. Nih, lihat nih. Sebentar. Biar Anda tahu nih, di dalam surga itu berbahasa Arab. Nih, lihat nih. Kita putarkan. Nabi Muhammad SAW kita nanti bahasa apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang-orang yang masuk surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan memberikan apa yang kamu mau. Jadi ketika orang itu ingin berbicara dengan Sebentar ya nih ya. Bahasa apa ada dalam surga nih ya? Nih, lihat nih. Allah menyebutkan di sini la'allakum taqilun supaya kamu paham Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi belajar bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an. Ubil hadis menyatakan sampai dijadikan bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Dan juga Nabi kami berbangsa Arab. Loh, makanya saya bilang bang, sebenarnya kalian ini sudah masuk perangkap yang disebut dengan elit global Arab. Supaya kalian jadi orang Arab, bajunya ngarab, pakai sorban Arab, yo kan? Iya kan? Memang benar bang, kalian ini sebenarnya sudah ini dikendalikan oleh para elit global Arab. Dengar bang, berapa banyak bang orang Madura yang tiap hari nabung. Saya pernah ada satu kenalan bang, ibu-ibu, dia penjual sate, ya kan? Dia cerita gini, saya udah 18 tahun nabung. Mau buat apa bu duitnya? Mau naik haji katanya. Bayangkan bang, kalian disuruh kerja paksa banting tulang siang malam. Setelah duit terkumpul, dibawa ke Arab. Di Arab, di Suman ngapain kalian disuruh ke Arab? Lempar batu. Ini kuburannya syaitan, lempar batu. Ini makamnya siapa itu? Siapa itu yang pamannya Muhammad, yang melawan Muhammad? Di kamar ngitung real. Mantap nih, kita udah kerjain mereka coy. Ya itu bang, saya menyadarkan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Saya sadarkan kalian, masa kalian jual tanah, kerja banting tulang siang malam, hancur pinggang kalian, punggung kalian kerja, duitnya setelah terkumpul dibawa ke Arab. Sampai Arab ngapain? Lempar batu, cium batu. Saya berseru supaya kalian sadar bahwa kalian udah dikerjain orang Arab. Gitu loh. Coba, alangkah lebih baiknya kalau uang itu diputar. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga, tetangga kalian, membangun kampung halaman, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas kampung. Ini malah dibawa ke Arab. Tanah habis buat cium batu ke Arab. Coba bang, saya menyadarkan Anda ini. Gak bakalan sadar saya. Nah, gak bakalan sadar.
bagaimanapun ya perkataan Edis itu saya tetap Islam. Tuh kan? Saya tanya sekarang, gantian. Silakan. Kenapa Edis itu live streamingnya di negara orang? Kenapa kok tidak di Indonesia? Bang, dengerin. Seandainya nih Bang ya, orang Kristen punya hak untuk membahas agama Islam, tidak dipersekusi. Karena negara ini negara hukum. Salah Bang, salah. Negara ini negara hukum di atas kertas. Itu di atas kertasnya. Kalau di prakteknya, live streamingnya itu di Indonesia. Bang, coba Bang lihat nih. Kalau berani. Bang, ketika umat muslim membuat sebuah banner besar di pinggir jalan mengatakan, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan sebuah kajian Islam yang membahas agama Kristen. Apakah di situ ada hukum Bang? Nggak ada, itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen bikin hal begini, yang sama begini, wah, ormas Islam datang. Ormas Islam, kemudian mempersekusi. Jadi oknum Kristen itu banyak yang menghujat. Bang, ya. Menghujatnya di mana Bang? Saya tanya. Banyak oknum. Coba saya tanya sama Bang Saifullah. Sebentar Bang Saifullah, tunjukkan kapan pernah saya memfitnah atau menghujat. Coba. Ini contohnya sudah. Coba yang mana? Yang mana? Edis itu 19.000 penonton. Ya. Ini 19.000 yang nonton sekarang nih secara live di TikTok nih. Sekarang saya tanya, di mana saya menghujatnya? Komennya di bawah itu banyak oknum-oknum orang Kristen. Nah itu komen saya loh. Gini teman-teman yang Kristen, jangan kalian itu sama seperti mereka. Saya sudah bilang, masalahnya saya nggak bisa ngontrol komentar di bawah. Saya nggak bisa ngontrol mereka ngomong apa. Sekali-sekali Edis itu harus wawancara ya, berbicara sama penontonnya. Saya sudah bilang Bang, sudah sering saya bilang, wahai orang-orang Kristen, jaga ketikan kalian itu. Jangan kalian menghujat, tapi kalau fakta katakan. Contoh kalau fakta, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, fakta atau hujatan? Fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, fakta atau hujatan? Ya fakta. Umat muslim berseru-seru kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, fakta atau hujatan? Fakta. Nah, dari mana saya menghujatnya? Nah, ketika saya bilang fakta, nanti saya dipersekusi Bang. Makanya saya bilang Bang, seandainya nih Bang ya, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya. Saya tinggalkan apa yang saya punya. Rumah saya tinggalkan Bang. Karena apa? Karena saya dipersekusi. Coba seandainya, Bang dengar, coba seandainya saya seperti si Juma, seperti Uncup PI, seperti muslim-muslim lain, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, yang bahas-bahas Bible bebas, nyantai. Nggak perlu saya kayak begini Bang. Saya tinggal di rumah saya sendiri, nggak perlu saya bayar kontrakan. Beli makan murah, apa-apa murah, enak. Sekarang kan justru karena saya seperti ini di sini, saya bilang, saya menyuarakan supaya negara saya adil. Takut gitu. Takut gimana? Saya menyuarakan bijaksana dengan takut tuh beda. Bijaksana artinya kita tuh berakal. Supaya saya berseru kepada negara, kepada pemerintah. Wahai pemerintah, pihak-pihak terkait. Kenapa kalau orang Islam bahas-bahas Kristen, kenapa dilindungi? Tapi kalau orang Kristen jawab, kenapa dipersekusi? Kenapa? Ada yang melindungi, ada. Loh, nggak ada yang melindungi. Oke nih, saya kasih fotonya nih. Dibilang nggak ada yang melindungi, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Lihat nih. Bang Saifullah tahu ini siapa yang di tengah yang foto bersama dengan bapak-bapak polisi? Tahu siapa ini? Tahu saya. Saya kasih tahu, ini namanya Zakir Naik. Nah, ustadz ini, ulama ini asalnya dari India. Nah, dia pernah datang ke negara kita, Bang. Nah, dia di negara kita, ustadz ini yang dibahas apa, Bang? Yang dibahas Bible, Alkitabnya orang Kristen. Dia bilang begini, Yesus itu seorang Muslim. Dari atas podium, bahkan dia nantangin. Betul. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia, di atas podium. Di atas podium. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen berbuat yang sama gimana?
diambil Al-Quran di Gelora Bung Karno, kasih stadionnya, dia bilang Muhammad itu begini-begini. Apa reaksi orang Islam, Bang? Oh, pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas, demo. Oh. Kalau Edis itu merasa benar, kan bisa pakai kuasa hukum. Kan begitu. Loh, tidak ada hukum kalau sudah lomba-lomba pasukan daster sudah konvoy di Monas. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi kepada Pak Ahok? Coba. Dia cuman bilang, jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama kalian itu dengan menggunakan Al-Quran. Karena begini, Bang, banyak nggak ulama-ulama, oknum ulama-ulama yang membodohi umat dengan membawa Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada katanya. Terus apa itu istilah ulama su'? Apa itu yang dimaksud dengan ulama su'? Ya senior lah. Nah, senior. Jadi begini, Bang. Ketika Anda bicara soal hukum, hukum itu adanya di atas kertas. Kalau di atas kertas, itu hukum berbicara demikian. Tapi di lapangan beda, Bang. Nggak sama. Anda jangan seperti pemain kemarin sore. Jangan begitu. Kalau di atas hukum bagus, prakteknya yang nggak bagus, Bang. Hukum kita itu udah bagus sekali. Tapi prakteknya di lapangan yang loyo. Contoh nih, Bang, saya kasih tahu. Pernah ada satu kejadian, Bang. Itu zaman-zaman Soeharto. Ya, namanya itu Arswendo. Kalau Abang tahu. Cuma sudah meninggal orangnya. Arswendo itu dulu, itu dia pemilik bekerja di sebuah tabloid. Namanya Tabloid Monitor. Nah, dia pernah membuat polling, Bang. Hanya sekedar polling. Pollingnya itu begini. Survei begitu. Siapakah tokoh yang kamu sukai? Cuman itu saja pollingnya. Nah, direspon oleh para pembaca tabloid itu. Ternyata ya, setelah di polling, dibikin susunannya, nama-namanya ada. Ada Soeharto, tokoh favorit Anda ada ini, ada ini. Di situ muncul nama Arswendo. Nah, di bawahnya dibontot sendiri ada muncul Muhammad. Muhammad di bawah. Padahal itu sebuah polling belaka. Nah, gara-gara Muhammad ditaruh di bawah, orang Islam ngamuk, Bang, ngamuk. Dirusak kantor majalah tabloid. Arswendo di penjara 5 tahun. Cuman gara-gara kayak begitu, Bang. Biar Anda tahu. Tapi negara sampai sekarang masih tidur. Nah, ada negara takut sama umat muslim, takut. Makanya saya bilang, Bang, saya bilang nih, kalau orang Islam bahas Kristen dikawal polisi, dikawal. Nih, dikawal. Nih biar Mabes Polri juga lihat nih, 20.000 orang nggak mungkin nih, salah satunya dari cyber Mabes Polri pasti lihat dia. Biar kalian tahu. Beraninya Edwin itu di luar tapi kalau ada orang Kristen jawab, Bang, Kristen ya bahas Islam langsung ditangkap polisi. Itu fakta yang nyata, Bang. Mau gimana lagi? Kristen itu menghujat. Ya. Loh, sekarang saya tanya, Bang, menghujat atau tidak menghujat itu tergantung pandangan orang, betul nggak? Saya kasih contoh. Kalau Zakir Naik bilang bahwa Yesus seorang Muslim, apakah itu menghujat? Betul itu. Nah, kan karena Anda Islam ya. Karena Anda Islam, hakimnya Islam, jasanya Islam, penyidiknya Islam, kesimpulannya nggak menghujat. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, hakimnya Islam, penuntutnya Islam, penyidiknya Islam, ya menghujat lah. Orang yang menghakimi ada orang Islam gimana? Makanya saya bilang, Bang, hukum penistaan agama ini tergantung siapa yang menghakimi. Kalau yang menghakimi orang Islam, terus terdakwanya orang Kristen yang menghujat agama Islam, pasti vonisnya menghujat agama Islam. Bang, kita itu punya, ya ada dalam KUHP kita, hukum acara pidana kita, ada salah satu pasal yang bunyinya begini. Hakim tidak boleh mengadili perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan dia. Nggak boleh. Kenapa itu? Nggak boleh.
Karena Boleh, apa? Bang. Karena nanti putusan itu nggak adil. Oh, keluarganya sendiri kok gimana? Pasti nggak adil. Sama kayak begini bang. Itu sebenarnya kalau dikembang-kembangkan itu sama kayak begini. Bagaimana mungkin hakimnya Islam baca Al-Quran, mencintai Muhammad, yang diadili orang yang menghujat imannya dia? Pasti putusannya nggak adil. Gimana? Pasti putusannya penuh dengan emosi. Katakan pada itu bahwa Makanya Komisi 3, dengar, Komisi 3 ya, komisi yang membidangi hukum, diperhatikan pasal-pasal kayak begini. Jangan kerja kalian tidur aja. Makanya begini ya, hukum itu harus adil. Makanya lambangnya itu apa? Lambang di pengadilan itu, Dewi Keadilan yang bawa pedang itu, matanya kan ditutup. Artinya dia nggak boleh berpihak dia itu. Matanya ditutup, dia bawa pedang sama timbangan. Apa artinya? Dia harus memutus tanpa dia melihat. Nggak boleh matanya itu melihat ke ini. Maksudnya harus adil, maksudnya begitu. Oh, makanya saya bilang bang, hukum itu cuman bagusnya di atas kertas. Prakteknya kagak ada. Mau saya kasih contoh lagi bang. Abang tahu Yahya Waloni? Tahu Yahya Waloni? tahu. Nah, Yahya Waloni itu ditangkap bersamaan dengan Muhammad KC, Muhammad Kosman. Dua-duanya sebagai penista agama. Yahya Waloni, abang tahu diponis cuman berapa bulan? Yahya Waloni yang bilang Bible orang Kristen ini bukan, ini palsu katanya. Lapor sana katanya. Tuh, itu dia hanya diponis 5 bulan bang, 5 bulan. Tapi Muhammad KC, M. Kosman divonis 10 tahun. 22 kali lipatnya bang. Bayangkan. Oh, gimana Anda mau ngomong keadilan? Gini bang, gini ya. Karena semua hakim, semua jaksa itu ya tidak kesemuanya orang Islam. Betul, Karena tetapi kalau dia mengadili banyak, perkara yang kayak masih begini ada. nggak bisa. Makanya Jadi hakimnya itu teman-teman harus orang Kristen ateis. banyak. Biar adil putusannya. Gimana? Ya karena pikirannya Bang Edis aja bilang tidak adil. Loh, sekarang begini bang. Sekarang, kalau ateis nggak bisa karena putusannya itu kan demi keadilan berdasarkan itu kan. Ya itu agak susah juga kalau ateis hakimnya, repot juga. Nah, begini, maksudnya hakimnya itu harus yang dari non Muslim, non Kristen. Misalnya dari Konghucu, dari Buddha, ya dari Hindu itu hakimnya biar adil. Mau hakimnya Islam gimana? Itu versinya Bang saja. Ya, Saudon. Bukan suzon bang, itu yang saya katakan itu benar-benar. Makanya saya ini dengan media seperti ini bermaksud ingin bersuara supaya keadilan itu ada, berdiri tegak di negara kita tercinta Di ini. Indonesia lah Bang, jangan di luar negeri. Loh, sekarang masalahnya ketika saya berbicara seperti ini dari Konoha, yang ada adalah di Grebek. Coba, kalau ada perjanjian, ayo kita sepakat. Umat Muslim berhenti bahas agama Kristen. Umat Kristen akan berhenti bahas agama Islam. Nggak males bang orang Kristen bahas agama Islam tuh. Nggak penting. Gitu loh. Sama. Makanya saya bilang, coba berani nggak kita sepakat, ya, difasilitasi oleh Kapolri. Kapolri langsung turun tangan. Mabes Polri turun tangan. Coba dikumpulkan semua ini, kita berhenti. Donditan tutup channelnya. Saya tutup channel saya. Berani nggak? Pasti berani dong. Mana berani mereka? Mereka nggak mau. Mereka mana mau bang? Lihat nih saya kasih contoh nih. Ini 2 orang ini, nih Dondi, kemudian ini Irina Handono. 2 orang ini bang tiap hari kerjanya bahas agama Kristen bang, tiap hari. Nih siapa lagi? Ari Untung sama Juma buka podcast. Katanya Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Wah. Siapa lagi? Zakir Naik. Siapa lagi? Semua bang. Bahasnya seperti itu. Felix Xiao, Abdul Somad, Adi Hidayat. Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18. Sejak kapan
8 Ulangan 18 itu jadi Alkitabnya, kitab sucinya orang Islam. Nih, lihat nih. Nih, lihat nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan kepada kalian, ini ulama kalian loh Bang. Biar kalian tahu bagaimana kerjaan ulama-ulama kalian. Ketika bahas-bahas Bible, mereka bebas-bebas saja. Nih, lihat nih ya, misalnya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya Bang ya. Bagaimana Abdul Somad membawa-bawa Bible di dalam ceramahnya. Ustadz-ustadz yang lain juga. Nih. Biar kalian dengar nih umat muslim. Lihat nih ya. Biar kalian dengar. Nih. Dari saudara mereka. Nih saya ulangi dari awal ya Bang ya. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah, intinya apa? Muhammad bahas Bible di masjid. Kalau kayak begitu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Nggak boleh itu ditangkap polisi, nggak boleh. Di dalam salib ada jin kafir. Itu dakwah. Nah, tapi kalau saya nih Kristen, saya bahas Islam, namanya penistaan. Walaupun yang saya omong benar. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, betul. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, betul. Masa Yesus menubuatkan nabi yang kayak begitu? Ketika saya bilang begitu, penistaan agama. Ada enggak debat sama Ustadz Abdul Somad? Saya sudah menantang Ustadz Abdul Somad untuk diskusi dengan saya. Mana berani dia? Nih Bang, 20.000 orang, 20.800 orang yang nonton ini. Saya mengatakan, saya menantang Abdul Somad untuk diskusi. Bukan karena saya sok nantang-nantang, bukan. Karena Abdul Somad bahas-bahas Bible kami. Saya tantang Adi Hidayat untuk debat. Bukan karena saya mau debat-debat cari masalah, bukan. Karena dia bahas-bahas Bible di masjid. Kalau misalnya nih, saya kasih satu ustadz tuh yang dari sebentar ustadz siapa itu yang dari Makassar itu. Dia nggak pernah bahas-bahas Bible. Dia khotbah agamanya sendiri, silahkan. Saya nggak pernah berani nantangin dia, saya nggak berani. Karena apa? Karena dia nggak pernah bahas agama kami kok. Ngapain? Itu loh ustadz yang yang dari Makassar itu, siapa itu namanya? Nggak pernah saya lihat dia bahas Bible, nggak pernah. Ya kan? Banyak ustadz-ustadz yang nggak pernah dia bahas Bible, ngapain? Nandar saja ya, sama Bang Nandar saja. Edis tuh sering kabur. Nandar itu sudah meninggal dunia saya bikin. Lihat nih. Waduh, malah Nandar itu sudah saya buktikan bahwa dia itu adalah pembohong yang nyata. Bagaimana dia saya suruh baca Bible, baca. Nih Bang ya. Ini video Nandar nih. Saya debat dengan Nandar nih. Saya kasih tahu nih. Ini kalian ini bangga-banggain si Nandar. Nandar kok dibangga-banggakan. Lihat nih ya. Bagaimana seorang Nandar itu ngaku-ngaku dia bisa ini. Nih, akhirnya dia meninggal dunia. Nih, lihat nih. Ini Nandar nih, lihat nih. Buktinya segala bahasa. Sebentar Bang, ini Nandar nih. Kuasai kok. Segala bahasa dikuasai ya. Lihat nih. Segala bahasa dikuasai sama Nandar. Lihat nih. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kan. Kan betul. Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Nggak mau saya.
Ngaku bisa bahasa Ibrani, giliran suruh baca. Apa gitu? Saya nonton juga itu. Itu Bang Dadar itu dalam keadaan tidak serius. Ya, nggak ada serius gimana? Orang dia ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Bisa itu bahasa Tapi giliran Ibrani. disuruh baca. Bahasa Yunani. Enggak tahu, kok tanya saya. Gimana? Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Kita kasih kesempatan muslim lain ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya.